ibu hamil tuh sering banget deh disuruh periksa darah, suruh kayak gitu loh dok. Tuh sebenarnya penting nggak sih dok? Penting dong ya. Jadi pemeriksaan darah harusnya minimal 3 kali ya tiap trimester. Trimester 1 kali, trimester 2 1 kali, trimester 3 1 kali. Dan tambahan 1 kali lagi pemeriksaan darah sebelum melahirkan atau sebelum operasi. Gitu. Jadi sebenarnya ya total 4 kali lah. Nah, kenapa harus tiap trimester? Karena kalau tiap trimester, kalau ada kelainan di trimester tersebut, kita bisa langsung obati. Contohnya paling gampang adalah kekurangan zat besi. Kita bisa terapi dulu zat besi selama 3 bulan. Nah, sebelum nanti dicek darah kembali gitu. Kalau nggak pernah cek sama sekali, tiba-tiba pada saat lahiran mau dicek, HB-nya turun dan lain sebagainya, terpaksa kita harus gunakan transfusi. Nah, transfusi sendiri kan ada resikonya gitu ya. Mau itu transfusi zat besi, mau itu transfusi darah gitu ya, itu sama-sama ada resikonya. Dan resikonya lebih tinggi dibanding cuma minum tablet penambah zat besi. Oleh karena itu kita harus cek setiap 3 bulan sekali, kalau ada perubahan kita bisa kasih. Untuk trimester pertama memang itu paling mahal biasanya pemeriksaannya. Jadi jangan kaget. Biasanya suka kaget nih, wah kok mahal sekali trimester pertama. Trimester pertama itu lebih banyak dibandingkan trimester kedua dan trimester ketiga. Kenapa tuh dok? Karena trimester kedua ketiga biasanya hanya screening rutin aja biasa. Tapi trimester pertama itu ada screening dari mulai kadang tokso kita cek ya, HIV, HBsAg ya, screening wajibnya ya, di luar yang pemeriksaan lab yang biasanya kita lakukan juga di trimester kedua dan trimester ketiga. Terus belum lagi kalau misalnya ada riwayat pengentalan darah di dalam keluarga atau kelainan darah dalam keluarga, ada riwayat autoimun, itu juga kita akan cek. Nah, pemeriksaan yang begitu, yang TORCH, autoimun, HIV, HBsAg, kadang TPHA, kemudian juga kelainan darah ya, itu cukup mahal. Ya, jadi jangan kaget. Kalau sudah diketahui autoimun, itu ada tambahan lagi untuk cek autoimun apa nih yang ada di tubuh ibu hamil ini gitu. Apakah SLE atau apa gitu. Tapi jangan khawatir. Kalau autoimunnya tidak muncul, tidak ada gejalanya, sebenarnya kita tidak perlu ada tambahan terapi. Ya, tapi kalau misalnya sudah diketahui nih, oh ternyata autoimunnya SLE dan ada muncul gejalanya pada ibu hamil, harus dilakukan terapi. Jadi cukup tahu, oh ya saya punya SLE, berarti saya nggak boleh stres nih. Kalau stres nanti bisa muncul SLE-nya dan lain sebagainya. Itu untuk dilakukan pencegahan sebenarnya. Ya, tapi kalau udah muncul ya harus dilakukan terapi. Nah, kapan tuh dok pertama kali dilakuin tesnya? Di trimester 1 ya dok tadi, tapi di usia berapa dok? Sebenarnya di trimester 1 setelah diketahui kehamilan, bisa langsung dilakukan pemeriksaan lab. Tetapi kadang-kadang nih, kalau saya kadang-kadang saya pengen tahu nih, apakah ini kehamilannya kosong atau sudah ada bayinya. Ya, jadi biasanya saya akan tunggu 7 minggu, 8 minggu, begitu sudah ada bayinya dan detak jantung janinnya, udah confirm bahwa dia hamil dan bukan kehamilan kosong, saya lakukan pemeriksaan. Ya, karena kasihan juga nih kalau misalnya ternyata sudah dilakukan pemeriksaan yang mahal, tiba-tiba kehamilannya kosong. Gitu. Tapi itu optional, itu pilihan sebenarnya. Nah, tapi wajib nggak sih dok sebenarnya untuk semua ibu hamil? Apakah semua ibu hamil tuh wajib untuk periksa darah atau ada kondisi tertentu yang nggak apa-apa gitu loh dok kalau misalnya nggak periksa darah? Sebenarnya kalau kita menujunya ke kehamilan sehat dan generasi muda yang berkualitas ya, harusnya dicek setiap trimester. Ya gitu. Jadi tergantung tujuannya apa nih ya. Kalau hanya sekedar ya pengen hamil, terus nanti diceknya nanti aja cuma 1 kali sepanjang kehamilan, ya bisa aja ya. Tapi tergantung nih, apakah nutrisi yang kita kasih juga mencukupi atau tidak, ya kan? Ataukah ada tambahan nutrisi dan lain sebagainya, atau ada tambahan terapi yang diperlukan? Itu sebenarnya ya sebaiknya sih tiap trimester 1 kali. Ya kadang masalahnya adalah dana ya, biaya untuk cek lab ini kan nggak murah gitu ya, jadi kalangan itu berbeda-beda, tapi ya setidaknya minimal kita cek dulu lah yang memang diperlukan sekali ya, dan screening awal misalnya darah lengkap, kemudian ada HBsAg dan anti HIV pada yang memang tidak mau terlalu mahal gitu ya, kemudian gula darah sewaktu, kemudian bisa juga urin lengkap, minimal itu ya. Tapi kalau mau lebih bagus lagi ya bisa kita tambah seperti zat besi, kadar zat besi atau ferritin ya, kadar vitamin D kalau memang diperlukan gitu. Kemudian yang lain-lain, screening TORCH
kalau memang ada terutama pelihara kucing dan lain sebagainya, terus suka makan makanan mentah ya bisa terjadi toksoplasma ya. Kemudian tadi di dalam keluarga ada autoimun nggak atau ada kelainan darah nggak ya harus dilakukan pemeriksaan. Oke. Gitu. Tapi minimal yang tadi ya kalau pengen lebih murah. Nah, kelainannya dok, selain yang tadi, ada lagi nggak dok yang bisa dideteksi dari cek darah dok? Bisa seperti talasemia kita bisa cek. Talasemia ya. itu apa tuh dok? Talasemia itu kelainan darah di mana HB-nya turun terus. Jadi talasemia itu ada yang mayor dan minor. Kalau mayor dia butuh transfusi terus-menerus. Ada yang minor. Minor itu ya HB bisa turun tapi bisa kita perbaiki dengan naikkan zat besi misalnya gitu ya. Terus makanannya diatur supaya lebih bagus ya. Tapi pada kondisi talasemia juga nggak bisa terlalu banyak zat besi yang dimasukkan. Jadi kalau kelebihan zat besi juga bermasalah. Oke. Jadi harus kita atur gitu. Nah hal-hal seperti itu bisa kita dapati dari pemeriksaan laboratorium. Selain itu apalagi dok? Kalau Down syndrome bisa nggak dok? Down syndrome bisa, tapi pemeriksaannya beda ya dengan NIPT atau non-invasive prenatal testing. Jadi dilakukan pemeriksaan kromosom di usia kehamilan 10 minggu ke atas. Oke. Baru kita bisa dapat. Tapi sebenarnya kalau cuma untuk Down syndrome aja dari USG juga bisa kadang kita lihat. Bisa kita lihat contohnya misalnya tidak ada tulang hidung ya, kemudian matanya jarak matanya jauh gitu. Nuchal translusensinya tebal lebih dari 3 mili pada awal trimester antara 10 sampai 13 minggu. Nah, pemeriksaan darah ini ada resikonya nggak dok buat ibu atau janin? Pemeriksaan darah kan hanya pengambilan darah ya dan beberapa cc. Harusnya tidak ada resiko. Ya paling ya biru dikit lah di sini tempat pengambilan dan nyeri gitu. Tapi harusnya tidak ada resiko.